Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita akan sambung kajian kita kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Kita sampai di Maqamur Ridha. Kita dah baca tentang definisi ridha. Ridha adalah dari kebanyakan ta'rif, ridha adalah gembira terhadap pahitnya ketentuan Allah. Ridha adalah ketenangan, ketentraman hati berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada tashih al-afkar fi maudhu'ir ridha. Kalau tashih al-afkar itu apa terjemahannya di situ? Gus. Meluruskan yang beberapa pemikiran tentang ridha atau tashih pembetulannya. Hunaka syubuhat qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hunaka syubuhat atharaha ba'dul jahalah haula mawdu'ir ridha wa ma sababuha illa jahluhum wa adamu tazawwuqihim li hadzal maqam ar-rafi' wal insan adu ma yajhal. Di sana ada beberapa tuduhan. Tuduhan ini disebabkan oleh sebagian orang-orang bodoh. Asaraha di tuduhan ini dilakukan. Asaraha itu dikesankan, ya, artinya dilakukan oleh sebagian orang-orang jahalah. Di sini Syekh menyebutnya jahalah. Haula maudhu' ridha, seputar perkara ridha, maudhu' yakni tajuk, ya, ridha. Tidak ada sebabnya melainkan karena kebodohan mereka. Sebabnya hanya karena kebodohan mereka. Pertama itu. Kedua, adamu tazawwuqihim li hadza al-maqamir rafi'. Karena mereka tidak merasakan maqam yang luhur ini. Zauq itu kan yang dalam istilah tasawuf itu rasa bukan oleh pikirannya tetapi oleh batin. Yang dirasakan adalah kemanisan iman. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis, zaqa ta'mal iman atau wajada halawatal iman, merasa manis, ya. Atau hadis menggunakannya dengan kata zaqa, zauq, atau wajada, wujdani. Maka orang tasawuf sering kita mendengar mereka memandang, mereka menilai sesuatu perkara, sesuatu kejadian dengan zauqnya, dengan wijdannya. Yaitu dengan rasa batin, atau boleh kita katakan dengan pikiran batin. Ya, dengan pikiran batin. Dari mana? Karena zauq kalau dalam fisik gitu, dalam fisikal ini lidah, ya, kita
zilat sesuatu, rasa manis, asam, asin, untuk mengetahui keadaan benda itu. Ya. Nah, kalau rasa iman, kalau kita katakan lidah mana? Yang melainkan lidah batin. Ya, lidah batin. Namun zauq dan wajan ini sering, perkataan ini, kata ini diungkap dalam ketika seseorang mendengar sesuatu, melihat sesuatu, menilai sesuatu dengan zauqnya, dengan wijdaninya, ya, memandang sesuatu. Maka sebetulnya boleh kita katakan itu akal batin, pikiran batin. Namun apa sebetulnya yang membuat orang itu memiliki zauq itu? Ya, yaitu apabila seseorang itu mempunyai sifat-sifat akhlak mulia, karakter. Seperti ridho misalnya. Bagaimana cara merasakan rasa ketika kita dihadapkan oleh Allah sebuah ujian, sebuah musibah lah katakan. Sifat ridho ini menghadapi itu. Nah, itu kan kalau kita tidak punya sifat itu, tak dapat kita pikirkan. Mereka mengatakan man zaqa araf. Orang yang punya ridho, itulah yang boleh merasakan ya, bagaimana kan ridho artinya gembira ketika mendapatkan pahitnya ujian Tuhan. Gembira. Nah, ini kan rasa gembira ini tidak dapat kita bayangkan. Oke lah, saya ridho lah. Nah, itu. Ya, biasanya kita ridho itu mungkin karena udah buntu, mati jalan, tak dapat buat apa-apa adalah ridho ini. Kalau masih ada, masih buat lagi. Ya, dia menyangka begitu, ridho itu kalau manusia sudah habis upaya, barulah kita ridho. Ini yang keliru. Yang keliru. Nah, maka tidak dapat merasakan dengan perasaan batin kalau tidak punya sifat-sifat batin dalam diri kita. Nah, orang menuduh terhadap sifat ridho itu disebabkan kebodohan dan memang dia tidak punya sifat ini sehingga dia tidak merasakan. Dan manusia memusuhi apa yang ia tidak ketahui. Atau barangkali maradduha, sumbernya itu bahwa mereka melihat annahum ra'au unasan min adiya'i tasawuf. Sumbernya ya, bahwa mereka melihat orang-orang yang mengaku tasawuf, fa'tabaru ahwalahumul fasidah wa mafahimahumul munharifata hujjatan 'ala tasawuf. Ya, karena mereka bukan orang sufi betul, hanya pengaku-ngaku. Akhirnya mereka menganggap keadaan batin mereka yang rusak, paham mereka yang mempesong itu dijadikan hujjah atas tasawuf. Banyak orang yang tidak paham misalnya tentang ucapan orang sufi, kemudian dia mendengar dari orang-orang pengakunya. Ya kan, orang-orang pengaku, contohnya dalam ilmu hakikat misalnya. Kita ini baca ilmu hakikat kemudian paham. Kita artinya tahu ilmu hakikat itu karena bacalah, bukan memiliki hakikat. Sepatutnya tak payahlah berdebat. Gitu.
sedangkan dia, ya, ilmu itu bukan ilmu akli, ya, tetapi ilmu ruhi, ilmu qalbi. Dia hanya membaca ilmu. Ya. Sama dengan begini, orang belum nikah diajak debat tentang bagaimana hubungan suami istri pada malam-malam pertama, katakan begitu. Ya. Dia tak menikah pun, cuma dia membaca. Ya, kebetulan dia membaca paham, gitu. Ya. Atau kalaupun dia melihat gambarnya, melihat filmnya, kalau belum merasakan, tak dapat dia meyakini bahwa apa yang dia ucapkan itu betul. Nah ini contohlah para pengaku-pengaku bahwa seolah-olah dia adalah orang ahli hakikat. Ya, akhirnya ketika misalnya ucapannya salah atau dia tidak mampu mendatangkan argumentasi dalil yang betul, akhirnya orang-orang itu menuduh bahwa inilah, ya, para ulama-ulama, ya, dulu, ya, menjadi salah disebabkan para pengaku-ngaku tasawuf. Tanpa mereka membedakan, duna an yufarriqu baina as-sadati sufiyati alladhi tahaqqaqu bil iman wal islam wal ihsan wa baina dukhala min adiya'i tasawuf. Tanpa mereka dapat membedakan antara pembesar orang-orang sufi yang memang telah meraih iman, Islam dan ihsan, dan antara para penyusuf, ya, dari golongan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli tasawuf. Artinya disebabkan menuduh tuduhan-tuduhan buruk itu, pertama karena bodoh, kedua karena memang dia tidak mendapat makom itu, ketiga karena dia mendengar tentang tasawuf dari para pengakunya saja, bukan orang-orang yang meraih hakikat itu. Awalan wa ilaika ba'dha hadhihi syubuhati ma'ar raddi 'alaiha, dan akan diberikan sebagian contoh, ya, tuduhan-tuduhan orang serta jawabannya apa. Awalan ankara jama'atun ar-ridha min aslihi faqalu la yutasawwaru ar-ridha bima yukhaliful hawa wa innama yutasawwaru as-sabr faqat. Fahal yaqil alla yahissu al-insanu bi alamil masaib wa la yash'uru bi waq'il khutub. Ada segolongan orang mengingkari tentang ridha dari akar-akarnya. Artinya ridho tak adalah, tak percaya ada ridho. Banyak teman-teman orang yang hidupnya materialistik itu, begitu dapat musibah, ridho maknanya gembira menghadapi, merasakan, menjalani pahitnya musibah. Ini munafik. Nah, mesti dia keluar dari mulutnya itu nifaq. Kalau dia memang tidak sakit hati itu munafik, karena dia sakit sangat, sedih sangat. Ya. Lalu orang agama cerita bahwa jika ridho, ya, itu enggak ada. Memang hatimu terbuat dari baja, dari batu. Nah, itu ucapan mereka. Ini bukan orang yang tak mengaji nih, yang berpandangan begini. Mengaji nih, mengaji, baca Quran, baca doa, ya. Pergi haji, pergi umroh, ya, bersedekah, ya, mungkin sedekahnya banyak sangat, menolong orang, ya, tapi dia sakit jika dicaci orang, menderita jika, ya. Tengok, agama itu tidak ada pada bagian ruhnya, karena agama dia hanya ada di permukaan. Sisi perbuatan zahir itu pun perbuatan baik itu dia berharap mendapat balasan baik untuk fisikalnya juga, ya. Dia tidak berpikir tentang Tuhan, tentang
cinta kepada Allah, tentang pembangunan rohani dan lain sebagainya. Mereka berkata apa? Tidak di la yutasawwaru ridha. Ya. Tidak dapat dibayangkan adanya ridho bima yukhaliful hawa, ya, dengan sesuatu yang menyalahi hawa nafsu. Wa innama yutasawwaru as-sabru, namun yang diterima, yang dapat dibayangkannya adalah sabar saja. Karena sabar itu begini, menahan diri dalam menjalani musibah dan tetap merasakan pahit getirnya. Ya, tapi dia tahan dan sampai lepas. Itu sabar. Ridho kan tak terasa, malah gembira. Ini yang ditolak. Tak membayangkan ada ridho, ya, dengan sesuatu yang menyalahi hawa nafsu. Apakah logik manusia tidak merasakan pedihnya musibah, tidak merasakan tertimpa musibah itu khutub, ya. Dia tidak merasakan pedihnya alam, sakitnya, atau tidak merasakan waq'il khutub. Waq' itu ya jatuhnya musibah itu kepada dia. Apa logik? Kita ya, akal kita ini mengatakan iya ya, sama dengan orang sholat dari Allahu Akbar 4 rakaat sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sholat itu? Katakan 5 menit. Orang jika tak pernah istighraq, tenggelam, hadir, tak keluar sedikit pun dalam jiwanya, dia hadir kepada Allah, ya, jika tak pernah merasakan itu, dia akan mengingkari bahwa ada orang yang boleh buat itu. Tak adalah mesti dia pergi kemana-mana. Itu zauq, ya, tak dapat membayangkan. Kalau baca dia membenarkan mungkin, tetapi kalau ditanya secara jujur, sebenarnya ragu saya. Itu keluar dari mana? Dari dia tidak mencapai makom itu sebabnya. Dia percaya kalau Nabi, percaya wali, tapi kalau ditanya kamu secara jujurnya menerima tak bahwa ada satu kondisi begitu? Iya ya, susah juga tuh, saya udah coba tuh. Ukurannya kan setiap orang tuh dirinya sendiri. Jika dia tak paham, dia meragukan orang. Boleh paham gak? Nah ini sebabnya adalah itu tadi tuh. Makanya sebabnya mungkin bodoh, sebabnya dia tidak merasakan, tidak yazuk, tidak punya makom itu, maka dia tidak merasakan. Atau dia mendengar penjelasan yang salah dari para pengaku-pengaku sufi. Ya. Nah jawabannya apa? Innar radi, sesungguhnya orang yang ridho qad yahissu bil bala. Sebetulnya orang yang ridho pun boleh jadi dia merasa ada musibah. Bukan tak ada musibah, tetap dia ada musibah. Nabi menangis anaknya mati. Menangis. Wa yata'allam, dan merasa sakit lil musibah, karena musibah bihukmi tabaq, tubuhnya. Secara hukum, ya, fisik tubuh tak akan berubah. Nabi pun, ya, tidak ada lagi contoh kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis karena itu sifat dari tubuh ini. Walakinnahu yardha, ridho itu sifat hati, ya. Tetapi dia ridho dengan musibah itu biaqlih wa imani,
Pertama akalnya. Kenapa? Karena akalnya mendapat informasi dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya, tidak ada menjalimi hambanya, dan setiap musibah yang ditimpakannya, setiap sakit ya, yang dirasakannya, pedih yang dirasakannya, gundah, ketakutan, keletihan, Allah kasih, Allah beri pahala. Ini akal. Nah, dengan akalnya pindah ya, konsentrasinya kepada perkara-perkara informasi itu, maka mulai berkurang rasa sakitnya. Itu secara logik diterima sebetulnya ya. Dan juga dengan imannya. Nah, iman di sini adalah sifat-sifat mulia yang ada di dalam diri ya. Lima ya'taqidu min idhamil ajri wa jazalatis sawabi alal bala ya, di mana dia meyakini pahala besar ya, ganjaran besar terhadap bala. Fala yaqtarid, maka dia tidak menolak. Wala yatadajjar, maka dia dan tidak mengeluh. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, laisa ridha alla tahissa bil bala, innamar ridha alla ta'tarid 'alal hukmi wal qada. Bukan ridha kalau dia tidak merasakan bala, ridha hanyalah tidak menolak ketentuan dan qada itu. Artinya tidak berpikir untuk menolak atau tidak berpikir untuk membuangnya atau menghindarnya atau lari darinya, tidak. Malah lebih menerima, dan pikirannya, imannya pindah kepada ya, pahala yang dia terima informasi itu dari agama, dan hatinya memiliki kekuatan-kekuatan iman, cahaya-cahaya iman yang dia merasa bersama Allah, dia merasa disayang Allah, dan seterusnya. Wa misluhu fi lidzalik mislul marid alladhi yahissu bi alami huknatid dawa wa yashkuru bi mararatil ilaj lakinnahu yarda bidzalika li ilmihi annahu sababu syifa hatta innahu liyafrah biman yuqaddimu lahu dawa walau kana murral madzaqi karihar raihah. Contoh itu adalah seperti contoh orang yang sakit ya. Orang yang sakit, orang yang merasakan pedihnya hukna. Hukna itu apa? Injeksi jarum tuh. Ya, apa? Suntikan obat. Ya. Kan sakit itu. Dan merasa pahitnya obat. Tetapi dia ridho karena dia tahu itu sebab sembuh. Sehingga ada yang bergembira kepada orang yang memberikan kepadanya obat walaupun rasanya pahit, baunya tak enak. Ya, argumentasi ini, ilustrasi ini ya, saya sangat nerima sangat tuh ya. Karena pikiran saya itu tidak boleh mendengar ada orang yang mengatakan ini obat, terus saya suka meskipun baunya busuk dan pahitnya luar biasa. Itu bahkan hampir hilang pahit, itu nikmat jadinya. Itu mungkin mindset kan, mungkin ya kan, pikiran, akal ya. Akal iman itu. Sehingga saya dalam hidup ini saya tidak jumpa ada yang pahit yang saya nggak suka gitu. Tak ada tuh ya. Saya paria ya. Mau direbus, mau mentah itu saya boleh makan sendiri tanpa ya, makan gitu aja. Dengan kopi malah makannya. Ya, bawang putih misalnya, ya, mentah gitu. Itu dulunya berpikir dari obat. Ya. Karena merasakan hasilnya gitu. Qala Umar radhiyallahu anhu, "Mabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'am.
Sayyidina Umar pernah berkata, tidaklah aku diberi timpahkan satu musibah, satu ujian, melainkan Allah memiliki untukku, ke atasku, akan diberikan kepadaku di dalam musibah itu 4 nikmat. Ketika diberikan musibah, ya, dia berpikir bahwa ada 4 nikmat yang diberikan ketika Allah menimpa musibah kepadaku, kata beliau. Idlam takun fidini, karena musibah itu bukan dalam urusan agamaku. Wa idlam uhramur ridha, dan karena aku tidak terhalang untuk mendapatkan ridha. Ya. Wa idlam takun a'zam, dan karena musibah itu bukan yang lebih besar. Dia berpikir masih ada lagi yang lebih besar. Yang pertama dia berpikir, ya alhamdulillah ini bukan menimpa agama, ini hanya menimpa tangan, kaki, kepala, pikiran, ya, anak, istri, harta. Ya, itulah bukan agamaku. Dan aku, ya, dengan musibah ini akan mendapat ridho, sifat ridho dari Allah. Dan yang ketiga, ini kecil lah, ya, masih ada lagi orang yang lebih besar musibahnya dari ini. Wa idrajautus sawaba 'alaiha, dan karena aku mengharapkan pahalanya. Pahalanya itu banyak sangat. Ya. Bahkan orang yang sakit saja, sehingga dia dengan sakit itu tidak dapat melakukan aktiviti kebaikan seperti biasa. Setiap hari dia pergi sholat jamaah misalnya, atau setiap maghrib dia mendengar kuliah, atau hari-hari dia ada buat kerja amal, ya, menolong orang atau apa, sakit. Kan secara amal zahir berhenti itu, maknanya pahala tak ada tuh. Ya. Tetapi agama tidak begitu. Jika sakit dia di akhir sehatnya melakukan apa amal itu, maka pahalanya tetap berjalan sama meskipun dia tidak melakukan dengan amal yang dia lakukan di akhir sakit. Maaf, di akhir sehat. Ya, kalau dia waktu sehat tengah mengaji, pahala mengaji itu, esok sakit, atau lepas balik mengaji sakit. Akhir sehat kan mengaji. Dia sakit 7 hari itu pahala mengaji terus. Ya. Terus tak berubah. Itu satu hal. Ini di luar nomor 4 nih yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka para sahabat dulu kalau dia di akhir sehat sedang tidak banyak melakukan amal, dia sedih bukan karena sakit, tetapi karena tidak mendapatkan pahala. Sudah pun dia tak dapat berbuat secara fisik amal, pahala pun tak ada, karena pahalanya sakit, pahala sakit dan pahala amal terakhir itu apa? Sakit pun ada pahalanya. Bahkan kita kalau ada orang sakit demam, sakit panas apa, tahur, doanya begitu Nabi, tahur insyaallah. Artinya membersihkan, menghapus ya, dosa-dosa. Bahkan kepada orang yang meninggal, kepada keluarganya, ketika dia ditinggal, dia mendapat musibah, ada yang meninggal, kepada keluarganya, ya, bahasa agama itu apa? A'zamukumullahu ajra. Semoga Allah mengagungkan pahalamu. Karena dalam keadaan sakit. Ya. Nah, maka inilah iman. Ya, inilah iman dan akal yang sehat bisa mengubah. Dan ini bukan perkara bukan motivasi, ya, yang tidak ada hakikatnya. Ini lebih dari hakikat, ya, lebih dari hakikat. Apalagi ini perkara iman yang meyakininya, ya.
Wa min nahiyatil ukhra innar radi qad yahissu bi alamil musibah bi hukmi taba' walakinnahu yarda biha hina yarji ila imanihi bi lutfillahi ta'ala wa hikmatihi. Wa anna wara'a kulli fi'lin min afalihi ta'ala hikaman khafiyah wa lataifa daqiqah. Kama qala ta'ala fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu bihi khairan katsira. Dari satu sisi, orang yang ridho itu terkadang merasakan pedihnya musibah secara karakter fisik. Tak berubah fisik itu, meskipun Rasulullah SAW musibahnya tubuhnya ya, terkena musibah, ya, tak akan hilang sakitnya tuh, tak akan. Ya. Atau orang yang disayanginya terkena musibah, ya, tak akan, karena itu sifat tubuh dan itu bukan sesuatu yang salah secara hakikat, artinya secara penciptaan. Apakah salah Allah menciptakan ada rasa-rasa itu di dalam tubuh? Tak. Ya. Itu ada hikmah Allah ciptakan itu. Akan tetapi orang yang ridho kepada musibah itu ketika ia kembali kepada imannya. Iman kepada apa? Iman kepada kelembutan dan hikmah Allah. Ya. Sehingga ada sebuah diskusi katanya, jika seorang hamba itu disingkapkan, bagaimana Allah menangani musibah kepada manusia? Ya. Dia akan malu kalau dia menangis, kalau dia merintih, kalau dia menolak, ya, dia akan malu. Karena musibah apapun di dunia ini dibanding pahala yang Allah persiapkan itu kecil sekali. Ya, kecil sekali. Dan ada lagi satu yang perlu kita syukuri. Ini hanya untuk orang Islam, itu saja. Ini hanya untuk orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Karena inilah yang disebut rahmat. Jadi itu yang saya sering mengingatkan kita sama-sama, ya, mengingatkan diri kita sama-sama semua, bahwa setelah kita menjadi orang Islam sebetulnya tidak perlu sedih, karena kesedihan itu disebabkan apapun Allah akan berikan. Ya, mungkin banyak lalai kita, banyak lupa dengan Allah, banyak tinggal kewajiban, banyak melakukan dosa, melanggar agama syariah. Ya. Jika kita merasa itu, maka jika ada musibah, kesedihan, ya, gembiralah. Gembiralah. Justru para wali ya, yang apabila dikasih musibah dia ya, seronok, itulah ridho. Itu kan wali kan, kalau orang sudah ridho itu. Ya. Allah. Maka saya sering mengutip ucapan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya Allah, turunkan musibahmu sekaligus, jangan diangsur. Itu karena dia melihat, karena imannya tuh. Ya. Bahkan ada satu lagi, jika amal ibadahku yang artinya ada yang engkau terima dengan 100% dan engkau memberikan pahala atas amal itu, boleh tak berikan pahala itu kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berdosa. Kita mungkin terus berpikir, bodoh. Karena orang bekerja, kita kasih uang, ditolak, kan bodoh secara materialistik. Kepada Tuhan tidak itu. Kenapa dia tolak? Pertama, karena aku beribadah untuk engkau, bukan. Rasanya kalau diterima jauh dengan yang memberi itu. Kalau balasannya diterima
maknanya sudah selesai, jauh dari yang memberi. Dia tak nak, dia ingin dekat dengan yang memberi. Satu itu. Kedua, dengan memberi pahala itu pun amal sodakoh yang berpahala lagi. Sebetulnya hanya orang-orang yang bijak itu yang berpikir panjang. Itulah ya al-kais, kata Nabi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu yang melawan hawa nafsu, dan jika dia berbuat untuk sesuatu yang nanti selepas mati. Dia ingin ru'yatullah, ingin mendapat ridha Allah di akhirat. Dan dibalik semua perbuatannya ada hikmah yang tersembunyi, bahkan hikmah-hikmah yang tersembunyi, dan ada kelembutan-kelembutan yang halus. Di balik perbuatan Allah itu kan perbuatan Allah, mesti ada hikmah. Kita diletak oleh Allah di tempat yang disebut musibah atau ujian, hikmahnya banyak. Musibah dan ujian ini bukan hanya kepada tubuh sebetulnya. Ya, meskipun kata Sayyidina Umar, aku ditimpa musibah ada nikmat. Apa? Itu bukan pertama yang bukan menimpa agama. Bahkan kalau kita sedih karena merasa kita ibadah tidak maksimum, kita zikir susah khusyuk, kita salat pun tidak khusyuk, dan kita berbuat amal pun kurang ikhlas. Kalau itu kita sedih, ya, ramai para ulama sufi itu mengatakan, kalau kita sedih, mungkin Allah beri pahala yang sama disebabkan sedih. Ini kita tak ada sedih pun, nah itulah yang memang, ya. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an, barangkali yang engkau tidak mensukai akan sesuatu, Allah menjadikan di dalam sesuatu itu banyak kebaikan. Jika sesuatu terjadi dan tidak ada yang terjadi itu melainkan kehendak Allah. Kalau sesuatu itu kita tidak suka, tetapi itu kehendak Allah. Coba, kita tidak suka karena yang terjadi itu kan kehendak Allah. Gimana tuh? Aku gak suka sama kamu. Wih, dengan Allah tak suka itu. Bukan yang melakukan orang, ialah orang lah. Kalau Allah terus petir menyambar dari langit, ya, malah kita pun mencaci petir juga tuh, ya, sambar petir, sudah disambar petir, dia sumpah sambar petir pula. Ya, padahal lebih amannya, lebih logik. Musibah itu Allah menggunakan manusia daripada menggunakan jin atau binatang untuk mengantarkan musibah. Manusia lah, ya. Sehingga ada orang, kalau dari Allah aku terima, tapi kan ini dari kamu, ini, nah itulah banyak yang perlu diperbaiki. Wa bidzalika yadmahillu huznuh. Nah, dengan semua itu, maka kesedihannya itu akan mengecil. Wa yazulu ta'ajjubuh, dan akan hilang ta'ajjubnya. Ya. Wa ya'lam anna ta'ajjubahu ka ta'ajjubi Musa alaihi salam minal Khadiri alaihi salam. Dan dia tahu bahwa ketakjuban dia sama dengan ketakjuban Musa kepada Nabi Khadir. Lima kharraqa safinatal aitami, ketika Nabi Khadir itu merosakkan, membolong-bolongkan perahu anak yatim. Wa qatlal ghulami, membunuh anak kecil. Wa a'ada bina'al jidari, dan mengembalikan binaan jidar.
falamma kushifa al-khadiru 'anil hikmatil lati attala'a 'alaiha zala ta'ajjubu Musa alaihissalam. Ketika kasyafal khadira, ketika Nabi Khadir menyingkapkan tentang hikmah yang dia lihat hikmah itu, maka ta'ajjub Musa hilang. Andaikan kita disingkapkan di balik musibah itu apa, maka kita tidak perlu kenapa ya Allah, kenapa, kan ta'ajjub kan begitu. Kenapa Engkau biarkan aku, kenapa aku hidup jadi seperti ini, kenapa ya Allah, kenapa tidak seperti yang lain, kenapa, itu akan hilang. Maka contoh Nabi Musa dengan Khidir itu adalah sebetulnya untuk itu aja, jangan pergi jauh-jauh. Wa kana ta'ajjubuhu bina'an ala ma ukhfiya anhu min tilkal hikam. Dan ta'ajjubnya Nabi Musa itu berdiri di atas sesuatu yang tersembunyi dari dia, hikmah-hikmah itu. Wa kadzalika af'alullahi ta'ala, demikian juga perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang batil, tak ada maknanya, tak ada artinya, tak ada. Nah, inilah kita perlu iman yang hakiki itu seperti itu. Wa min jihatin salisah, dari sisi yang lain, sisi yang ketiga. Ya, tadi kan jawabannya karena akal dan imannya melihat pahala. Yang kedua jawabannya karena imannya merasakan kelembutan Allah, ada hikmah-hikmah. Dari yang sisi yang ketiga, innal mu'minal ladzi alladzi umirat mahabbatullahi ta'ala qalbahu, innal mu'minal ladzi umirat mahabbatullahi ta'ala qalbuhu wa akhadat alaihi majami'a lubbihi la yahissu wa akhadat alaihi majami'a lubbihi la yahissu biwaqil musibah wa la yash'uru bi alamiha kama qil fama li jurhin idza ardaakum alamu. Seorang mukmin yang cinta Allah, amarat mahabbatullahi qalbahu, cinta Allah memenuhi, memakmurkan hatinya. Jika orang mukmin yang cinta Allah ini memenuhi hatinya, wa akhadat alaihi majami'a lubbi, dan cinta Allah ini masuk ke seluruh lubnya, ke atas hati itu, maka ia tidak merasakan waqa itu sadam, waqa itu sadam, ya. Ketika dia musibah begitu datang, nah itu kan sakit, itu waqa namanya. Jika ada cinta Allah, maka waqa itu tidak terasa. Kan ada orang, ya, dia takut dengan satu musibah, begitu datang, wah, begitu musibah itu menimpa, terus dia nak menolak, meronta-ronta, terus itu wakaknya itu yang dia tak kenal. Jika cinta Allah tidak merasa, dalam arti begitu sakit, terus ya, tidak begitu dirasakan.
dan tidak merasakan kepedihannya. Sebagai yang mana dikatakan qasidah ini, fama lijurhin, tidaklah bagi luka itu mempunyai rasa sakit iza ardakum, ya, jika dia membuat aku ridho kepadamu. Jika aku ridho kepadamu, iza ardakum, jika aku ridho kepadamu, maka tidaklah luka itu mempunyai rasa sakit. Karena ada cinta yang memalingkan rasa sakit itu, ya, kepada yang dicintai. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang mencubit ini kekasihnya. Adakah Tuhan lain? Ya. Kalau ada Tuhan lain menimpakan musibah, kita belum ditolong dengan Tuhan kita, baru kita teriak-teriak cari Tuhan kita itu, di mana engkau? Hei, tolonglah hambamu itu, Tuhan ini, Tuhan kejahatan itu sudah menyerang aku. Ya, apa engkau tidak tahu hamba ini kan? Ya. Namun orang yang cinta itu tahu bahwa yang menyakitinya ini adalah kekasih. Ya. Nah, maka ini kita terima secara logik. Lihat orang pengantin baru tuh, banyak luka-luka tuh, ya, tapi tak ada rasa sakit. Istrinya kesandung pintu pun, pintunya esoknya dipindah, ya. Pintu dipukul tuh. Itu pengantin baru tuh. Ya. Pengantin lama habis istrinya dimarah tuh. Kamu ini buta ke? Bodoh. Sudah buta dibilang bodoh pula, itu lelaki tuh. Kurang ngajar tuh. Wala syakka annal mahabbata la yahissu biha illa man zaqana. Oleh jelas cinta ini tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang merasakan cinta itu. Cinta itu ridho, sudah. Cinta itu mesti ridho, karena cintalah dia ridho. Dan karena ridho lah maka terus menumbuhkan cinta. La ya'riful wajda illa man yukabiduh wala sababata illa man yu'aniha. Tidak mengenal wajan, rasa, melainkan orang yang mengalaminya, merasakannya. Yukabidu itu menjalaninya, ya. Orang yukabidu sama dengan yujahidu. Wajan itu satu perasaan batin. Gimana orang, maaf ya, perempuan di madu tuh, gimana rasanya? Dialah yang merasakan, yang yukabidu, yang menghadapinya sendiri. Tiba-tiba perempuan lain, sabarlah, suruh rasakan tuh, mampus tuh. Ya, ustazah pula. Makanya ada ustazah nasihati dua perempuan, kamu tuh mesti ridho, itu Allah sudah, ya. Akhirnya seperempuan itu cakap, oh terima kasih ustazah sudah cakap ini, saya, ya, lega lah hati. Ada apa kata ustazah. Yalah kalau ustazah sudah cakap begini, mengajarkan bahwa kena ridho apa yang Allah tentukan, apa yang Allah, saya lega. Iya, kenapa? Saya ini istri kedua suami ustazah tuh, pengsan terus ustazahnya tuh. Rupanya dia baru bisa cakap ayat, ya, belum merasakannya, langsung terus pingsan. Ya. Nah, tahu rasa ridho, kena yang punya ridho itu. Nah, tahu rasa cinta, yang punya cinta itu. Man zaqa Arab, orang yang merasakan itu tahu. La ya'riful wajda illa man yukabidu. Kenapa di sini yukabidu? Ya, karena orang untuk mendapatkan kekuatan batin itu mesti dia mengalami ujian-ujian. Kabada yakni jahada.
Tapi kalau jahada itu lebih kepada kekuatan rohani, kalau kabada itu kekuatan batin. Seperti misalnya kita nak kebal nih, nak kebas, kena mesti sering. Ya. Kalau tak jadi kebas. Ini yukabidu untuk kekuatan fisikal. Selanjutnya, macam mana dia tak rasa sakit? Kalau ya karena dia tak tahu, ya, kecuali dia yang merasakan itu. Ya. Meskipun di sini yukabidu, tapi tetap maknanya pembicaraannya tentang mujahadah. Ya. Wala sababata, dan tidaklah mengetahui cinta melainkan orang yang yu'aniha, ya, sedang dirundungnya, ya, kecuali sedang yang merundung cinta. Ya. Gimana tuh rasanya mabok cinta? Ya, kita udahlah lupakan saja. Oh, tidak semudah itu. Walidzalika yunkiruha man lam yasil ilaiha, oleh karena itu mengingkarinya, mengingkari cinta, mengingkari ridha, mengingkari orang yang tidak sampai kepadanya. Ya. Orang yang ditimpa musibah tidak sabar, tidak ridha, mesti dia mengiklankan kepada orang-orang, jangan sampai kamu kena musibah loh. Memang yang musibah nenek moyangmu? Allah lah yang beri musibah. Kenapa? Sudah diberitahu jangan kamu terima ya musibah dari Allah. Kan begitu. Itu orang banyak tidak merasa bahwa itu lebih bahaya itu. Ya. Kalau di dalam tasawuf dikatakannya itu lebih bahaya daripada meninggalkan ibadah. Ya, lebih bahaya. Meninggal ibadah memang Allah ampun, kena tidur, kena lupa, kena malas, kena bodoh. Tapi kalau gitu, ya, aku sebetulnya tahu agama dalil, tapi dia tak merasakan karena dia la yukabidu, tidak membangun rohaninya, tidak mengikuti akhlak Nabi. Cukup aku saja, jangan sampai musibah itu menimpa engkau, wahai anakku. Ini bijaksana. Kacau balau ini. Tidak. Hadapilah anak, musibah itu semua dari Allah. Mestinya begitu. Ya. Lain orang, lain ujiannya, jangan takut. Ya anaknya aku tak nak macam ayah, macam emak, kena dia. Memang hidup ini kehendak kita sendiri. Jangan, jadilah hamba Allah agar dapat ridha. Wa qala Amir ibn Qais, ahbabtullaha hubban hawana alayya kulla musibatin. Allah, aku mencintai Allah dengan cinta yang dapat merendahkan ke atasku segala musibah. Itu cinta sampai membuat musibah itu jadi enteng. Hawana itu merendahkan, mengentengkan, ya, menghayinkan, hayin. Waraddani bikulli baliyah, dan membuat aku ridha Allah itu dengan segala ujian. Fala ubali ma'a hubbi iyah alama asbahtu wa alama alla amsait. Dan aku sudah tidak peduli. Yang penting aku bersama cintaku kepadanya. Ya. Keadaannya apa aku di pagi hari atau di sore hari. Ya. Apa yang menimpa aku di pagi hari, apa yang menimpa aku di sore, aku tidak peduli. Aku bersama kekasihku. Ini yang pertama. Yang kedua, tasarra'a qaumun faqalu inna ridha yurisu fil mu'min qubulan li a'malil fasiqin wastihsanan li awda'il 'asin wa hadha yuaddi ila tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tasarra'a ini sembrono, apa sembrono itu? Buru-buru menuduh, cepat-cepat menuduh. Apa? Itu artinya apa itu? Latah. Tasarra'a, terburu-buru.
Terjemahan itu apa? Terburu-buru. Terburu-buru. Taib. Ada satu golongan yang tasarra, ya, yang tanpa pikir panjang, tasarra itu penjelasannya, terus menilai, terus mengklaim, mengecam, nah, itu tasarra. Ya. Mereka berkata begini, ridho itu yurisu fil mu'min kubulan li a'malil fasikin. Ridho ini akan membawa, ya, memberikan kesan kepada orang mukmin menerima perbuatan orang-orang fasik. Sudahlah, itu kan Allah juga, orang melakukan maksiat yang besar ini tak apalah, kita ridho sajalah, itu dari Allah. Ada orang memandang bahwa ridho itu begitu. Dan sebagian menilai ini perkara lama, ini bukan baru. Ya, bukan baru. Dan pernah Al-Imam Ibn Taimiyah menuduh ini. Kamu ridho kepada orang yang maksiat. Ya, tapi kemudian ketika tua itu ketika muda, ketika tua beliau ralat. Beliau perbaiki ucapan itu. Siapa yang memperbaikinya, yang menyampaikan perbaikannya adalah muridnya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya. Itu yang meralatnya, yang di dalam kitab-kitabnya qala syaikhuna, dia katakan telah berkata guruku. Ya. Jika Imam Ibnu Qayyim mengatakan qala syaikhuna, berarti itu adalah Imam Ibn Taimiyah. Katanya ridho itu akan memberikan kesan kepada orang mukmin menerima terhadap perbuatan orang-orang fasik dan menganggap baik, ya, audho al-asin, ya, situasi atau keadaan orang-orang maksiat. Ya. Ini membawa kepada meninggalkan amar ma'ruf dan melarang munkar. Karena ridho, jadi orang itu semua kan perbuatan Allah, kita ridho. Tidak, ya. Tidak. Wal jawabu anna hadzal fahma khata'un zahir. Pemahaman ini jelas salah. Wa jahlun bayyin, dan kebodohan nyata. Fahal yuqal an yahdimal mu'minu hukman min ahkamir rabbih. Apakah masuk akal seorang mukmin menghancurkan hukum, salah satu hukum Allah, hukum Tuhannya, waruknan min da'aimi dini, dan satu rukun dari pilar agamanya, yaitu wahwal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ma'al ilmi, di samping itu mengetahui Allah taala la yarda 'anil mu'min illa idza aqama dinah wattaba'a syari'ata. Allah tidak ridho kepada orang mukmin melainkan apabila orang mukmin itu menegakkan agamanya dan mengikuti syariatnya. Bagaimana ridho kepada maksiat? Tidak. Ya. Wa hal yutasawwaru an yardal mu'min bi af'alil kafirah. Apakah dapat dibayangkan orang mukmin ridho kepada perbuatan orang kafir ma'an Allah taala la yarda biha? Ya. Padahal Allah tidak ridho kepadanya pada perbuatan itu. Kama qala ta'ala wa la yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridho kepada hambanya yang kufur. Wal haqiqatu annahu la ta'arudha baina ridha billahi ta'ala wa baina inkaril munkar. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara ridha kepada Allah dan mengingkari kemunkaran, tidak. Li'annal mu'min yarda bi af'alillahi ta'ala min haitsu annaha sadurat min hakimin alim. Seorang mukmin ridho kepada perbuatan Allah karena perbuatan Allah itu lahir dari hakim alim yang maha bijaksana dan maha mengetahui.
Allah menciptakan kafir, Allah menciptakan iblis-iblisnya sekali, Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan buruk, dan Allah menciptakan orang yang melakukannya, dan mesti ada hikmahnya. Maka kita tidak ridho kepada perbuatan itu, ya, tetapi kita melihat ada hikmahnya bagi kita, bagi ini, bagi orang tersebut. Itu yang dibahas di dalam tasawuf. Kenapa orang tasawuf ketika melihat orang maksiat disuruh mencintainya, disuruh menyayanginya, dan jangan menghinanya. Karena pertama, ini dia diciptakan oleh Allah, dipilih oleh sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Kedua, musibah bagi kita yang paling besar adalah maksiat itu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Sayyidina Umar, ya, menimpa agamanya, itu maksiat. Dan tidaklah ya ada yang paling menyedihkan adalah umat muslim ini jika ditimpa itu. Karena kalau ditimpa musibah kepada tubuh, harta, nyawa apa semua, itu anugerah, hikmah, ya. Kecuali musibah agama. Itu pun kalau kita sedih, taubat, menyesal, hilang itu semua dosa sudah serta merta hilang, ya. Bahkan ada takdir maksiat diberikan oleh Allah, ditakdirkan kepada orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah, orang soleh, agar dia rendah bahwa itu ibadah hidayah dari Allah, bukan kekuatan imanmu, bukan jadi hikmah. Nah, kita ridhonya itu Allah yang melakukannya. Adapun perbuatan yang memang Allah sendiri mengatakan itu buruk, kita tidak ridho. Kalau kita berada di situ, ya Allah, ya, berilah aku taubat, keluarkan dari sini. Jika ada saudara kita yang melakukan, ya Allah, semoga dia perbaiki, ya. Dan kita kena sayang agar kita dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita memang pun tahu itu buruk, lalu dia menyangka, karena ridho akhirnya kita menerima. Akhirnya orang jangan ridho, dia mencaci maki, menghina. Itu salah. Yang merubah dia, yang berhidayah bukan kita. Meskipun ya, kita jauhi, kita marah, kita usir, atau kita nasihati, Allah yang mengasih hidayah. Tangan kita yang merubah mereka. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah. Ibadah perlu adab yang tinggi, dan perlu melakukannya karena Allah. Dan hanya jiwa yang hina keluar penghinaan kepada orang. Itu mungkin yang salah mereka memahami. Kenapa mereka orang-orang sufi kepada ahli masih pun tetap dirangkulnya, ya, itu akhlak mereka. Jangan dikira bahwa dia ridho terhadap perbuatan buruknya, tidak. Ya. Itu tuduhan-tuduhan kepada orang sufi itu. Wa annaha biqada'ihi wa masyiatihi. Bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah itu semuanya dengan qada dan kehendaknya. Wala yarda bi afalil usat, dan dia tidak ridho kepada perbuatan orang maksiat, min haitsu annaha sifatuhum wa kasbuhum, karena itu sifat dan kasab mereka, perbuatan mereka, perbuatan yang keluar dari tubuh, dan itu dikatakan oleh Allah itu buruk. Wali annaha dilalatun ala annahum mamqutuna min Allah, dan itu menunjukkan bahwa Allah benci bahwa dia dibenci oleh Allah. Ini pandangan orang sufi. Ketika orang itu maksiat, ya, Allah membencinya, maka dia mesti lari kepada Allah agar mendapat sayang, kasih sayang, hidayah. Nah, itu hikmah bagi kita. Katakanlah kita punya orang tua tiba-tiba tidak bertanya, tidak bicara kepada kita, menghukum kita kan sedih. Ya. Istrilah tidak tanya, sedih tuh. Ya, kata suami, lebih baik kau cakaplah, jangan diam.
Itu apa? Orang-orang yang cinta, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman seperti itu. Bukan adalah saya rasanya dosa ini banyak sangat lah. Tak tahulah mungkin Allah sudah tak terima aku lagi. Kacau itu. Dan itu perlu yang mendapatkan siraman-siraman agama, dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang agama, ya, agar dia paham apa itu musibah itu, apa itu maksiat. Salisan yang ketiga, zanna qaumun khata'an anna min athari ridha billahi ta'ala an yatrukal insanu tadarru'a wa du'a wa yuhmila ittikhadzal asbab li jalbil khair wa da'il bala wa yabta'ida an isti'malid dawa'i 'inda husulid da'. Ada yang menyangka satu golongan dengan sangkaan yang salah terhadap ridha itu, bahwa kesan akibat ridha kepada Allah maka orang akan tidak tunduk dan berdoa kepada Allah. Ya udah ridho lah, saya pasrah. Dan mengabaikan melakukan sebab. Ya, melakukan sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bala. Ya sudah Allah tentukan sakit, ya udahlah saya diam. Gitu. Ada orang yang menyangka begitu karena ada makom wali sekali di situ. Ya, ada dikasih sakit, tapi bukan diam dalam arti dia tidak tadarruk kepada Allah. Cuma dia tidak bicara. Kenapa? Karena takut salah. Dia tahu ridhonya kepada Allah, dia tahu musibah yang memberikan Allah, maka dia tadarruk, tunduk. Batinnya mengatakan ini dari engkau, hanya engkau yang dapat melakukannya. Ini lebih baik daripada berdoa tapi tidak paham tentang Allah batinnya. Nah, maka kan ada adabnya doa itu kan. Kalau dia ditimpa musibah atau dia menginginkan sesuatu, dia berdoa, ya Allah kabulkanlah apa yang aku ingin lakukan. Ya, maka ada adabnya berdoa itu. Kalau dia takut tidak dikabulkan dan dia tidak mampu menerima kalau gagal, lebih baik tadarruk, jangan berdoa. Lebih baik diam saja, ya Allah saya takut sekali engkau tidak terima. Lebih baik hati, jangan berdoa. Karena kalau berdoa akan salah cakapnya. Mesti kalau keluar dari batin yang ketakutan nantinya, jika terjadi dia tidak terima dan dia akan hancur. Kalau berdoa, ya Allah entahlah kalau aku tidak mendapatkan dia apa yang terjadi, akan keluar kata-kata itu. Ya, aku mohonlah jangan sampai tidak jadi aku menikah dengan dia, kalau tidak entahlah mungkin aku bunuh dia, akan keluar kata-kata itu. Lebih baik diam. Kecuali kita akan mampu menerima bahwa ya kalau Allah kabulkan, kalau tak. Silahkan berdoa apa saja, karena akan keluar kata-kata yang tidak khianat. Ya. Nah, ridho tetap. Bahkan ridho itulah yang membuat adab tadi itu. Nah sekarang kalau mereka menuduh orang sufi, kumpulkan gubahan doa di dunia ini. Siapa yang paling banyak bikin doa? Ulama ahli fikih tak sempat bikin doa. Dia sibuk meneliti tentang amal mukallaf. Apalagi orang ahli tauhid sibuk dengan membahas sifat asma Allah. Orang sufi memang hubungannya kepada emosional, kepada batin. Dia yang mengamalkan doa istighfar, ratusan istighfar, selawat, jutaan selawat, ya. Dan doa-doa hizib-hizib, wazifah, aurad. Semua orang sufi itu. Namun mereka doa itu menunjukkan bahwa dia perlu kepada Allah, bukan memberitahu Allah, bukan ya, atau menunjukkan bahwa dia tidak terima. Itu tidak. Dan menjauhi penggunaan obat ketika datang penyakit. Tidak. Ya. Tetap mereka berobat. Wal jawabu, jawabnya anna hadza fahmun khairu sahih. Ini paham tidak sahih.
iz fil haqiqati anna min jumlatir ridha billahi ta'ala an ya'malal mu'minu a'malan yatawassalu biha ila ridha'i mahbubihi subhanahu wa an yatruka kulla ma yukhalifu amrahu wa yunaqidu ridha. Karena pada hakikatnya bahwa salah satu dari kesimpulan ridha kepada Allah, bahwa orang mukmin beramal amal-amal yang membawa dia kepada ridha kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala yang menyalahi perintahnya dan menolak ridhonya. Bahkan mereka suka diberi musibah, kenapa? Karena ingin mendapat ridho. Gitu. Bahkan dia beramal, berzikir, untuk mendapat ridho. Ya. Itu kalau ada ridho itu akan seperti itu melakukannya. Wa mimma yusuli ila ridhol ilahi ta'ala istijabatu amri. Ya, salah satu yang membawa dia ridho adalah merespon perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoa Allah jawab. Ya, maka ridho itu yang membuat dia cepat berdoa. Enggak, bahkan orang-orang ridho itu tidak ada yang apabila dia kena musibah tidak ada pikiran kemana-mana, terus ke Allah. Bukan ke orang yang menjadi sebab musibahnya, bukan terus ke Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat melakukannya. Bahkan karena dia tahu Allah yang hanya melakukannya sampai tidak terucap. Terus ya. Nikmat sudah tuh. Kalau musibah sudah dibunyikan, hilang tuh sakitnya tuh. Kalau ridho. Ya. Kalau tak mula-mulanya lama-lama makin kenceng. Ya. Wa qul i'malu. Gimana? Doa mukhul ibadah. Karena doa itu adalah ibadah, otaknya ibadah itu. Wa huwa yurisu fil qalbi safaan wa khusyu'an wa riqqatan taj'alahu musta'idan liqabulil altaf wal anwar. Ridho itu mewarisi di hati seseorang kejernihan, kekhusyuan dan kelembutan yang membuat dia bersedia siap untuk menerima kelembutan dan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Summa inna tarkal asbab, kemudian sesungguhnya meninggalkan sebab, artinya meninggalkan usaha upaya berdoa, mukhalifun li amrillah, itu menyalahi perintah Allah, wa munaqidun li ridha, itu munaqid, bertolak belakang dengan melanggar ridhonya. Ridho tidak begitu, itu munaqid. Allah Ta'ala amara bil amal, Allah menyuruh untuk beramal. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramalah, Allah nanti akan memperlihatkan amalmu, ya, dan rasulnya dan orang-orang mukmin. Wa da'a ila sa'i fi talabil rizqi, dan Allah menyeru untuk berusaha mencari rezeki. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan untukmu bumi ini zalula. Ya. Apa zalula itu ya? Artinya mudah. Maka berjalanlah di atas permukaannya dan makanlah dari rezeki Allah, dan kepada Allah lah tempat kembali. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.